Hanya dalam waktu 2 jam, pihak kepolisian Kota Nganjuk berhasil menangkap seorang pria yang diduga sebagai pelaku pembantaian 2 perempuan dan membakar kamar kos untuk menghilangkan jejak. Tapi, yang membuat kasus ini menjadi lebih gelap adalah apa sebenarnya hubungan pelaku dan korban, serta motif sakit hati yang sampai saat ini belum terungkap seluruhnya. Inilah tragedi Payaman, kasus yang membuat satu kota terdiam. Selasa, 25 November 2025, Polsek Kota Nganjuk menerima laporan tentang adanya dugaan penganiayaan yang disertai dengan pembakaran sebuah kamar kos yang berada di Jalan Mungin City, Kelurahan Payaman. Pihak kepolisian pun bergerak cepat. Saat tiba di TKP, para petugas dikejutkan dengan pemandangan yang sangat mengerikan. 2 perempuan ditemukan telah meninggal dengan bekas luka tusuk beberapa bagian tubuh, serta 1 perempuan lainnya terlihat terkapar kritis dan segera dilarikan ke rumah sakit Bayangkara Nganjuk. Korbannya adalah seorang ibu dan 2 anak perempuannya yang tinggal di sebuah kamar kos. Mereka adalah EN 41 tahun, EJ 22 tahun, dan ED 18 tahun. Dari ketiga korban, hanya ED lah yang masih bisa diselamatkan. Mereka berasal dari Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri. Dan ternyata, para korban adalah anak dan istri dari anggota kepolisian yang masih aktif, yang saat ini berdinas di Polsek Kertosono. Hanya butuh waktu 2 jam bagi kepolisian Polres Nganjuk untuk mengamankan terduga pelaku pembunuhan. Seorang pria berinisial DS, 30 tahun, warga Jogomerto, Kecamatan Tanjung Anom, ditangkap di rumahnya tanpa ada perlawanan. Kapolres Nganjuk, AKBP Henry Noveri Santoso, memuji kinerja dari timnya. Saat laporan masuk, tim langsung bergerak. Dalam waktu singkat, pelaku dapat diamankan. Semua proses kami pastikan profesional dan juga humanis. Kecepatan penangkapan ini menjadi sorotan karena jarang terjadi pada kasus dengan tindakan kejam seperti ini. Menurut Kasat Reskrim Polres Nganjuk, AKP Sukoco, pemeriksaan awal menunjukkan ke satu arah. Motif awal mengarah pada rasa sakit hati, tapi kami mendalaminya. Serta apa hubungan antara pelaku dan para korban. Penyidik ini mengumpulkan bukti tambahan, memeriksa saksi yang mendengar dan melihat kejadian secara langsung, serta menyusun konstruksi detail detik demi detik kejadian ini terjadi. Motif sakit hati masih menjadi misteri besar di tengah masyarakat. Di TKP, petugas menemukan 2 korban tak bernyawa dengan luka tusuk di beberapa bagian tubuh. Keadaan kamar kos yang terbakar, sisa dari bahan bakar, barang bukti kekerasan, serta sisa-sisa perabotan yang telah hangus. Pembakaran diduga dilakukan untuk menghilangkan jejak dari tindak kekerasan yang dilakukan pelaku. Korban yang selamat, ED, masih menjalani perawatan intensif dan belum bisa dimintai keterangan lebih lanjut. Awalnya gimana Mbak ceritanya? Ceritanya sebelumnya jam 11 malam itu saya mendengar teriakan 3 orang perempuan minta tolong. Tapi sebelumnya nggak ada kayak cekcok tuh nggak ada, cuman langsung teriakan minta tolong. Belum sempat bisa larikan diri, jadi saya sempat terpojokkan sama pelakunya, terus sempat ngomong minta maaf saya nggak, maksudnya di sini saya nggak ikut. Terus saya alhamdulillahnya masih
bisa melarikan diri. DS kini sudah diamankan di Polres Nganjuk dan menjalani pemeriksaan intensif. Polisi menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kasus ini hingga terang benderang. Kasus ini menjadi salah satu tragedi yang sangat mengejutkan dan mengerikan di akhir November 2025 dan juga masih menyisakan banyak tanda tanya besar. Apa yang membuat DS tega melakukan hal sekejam ini? Apa yang terjadi di dalam kamar kos sebelum tragedi ini muncul? Dan apa sebenarnya hubungan antara pelaku dan juga korban? Jawabannya masih dalam pengembangan pihak kepolisian.